pagi berkah dalam ya. Nah, untuk pembahasan soal melalui Zoom kali ini, pembahasan soal tema 5, subtema 1 pembelajaran 2-nya, Pak Oki hanya mengirimkan video pembahasan soal ya. Kita hari ini tidak melaksanakan Zoom gitu ya. Kita tidak melaksanakan Zoom cara seperti biasanya itu. Tapi Pak Oki tetap mengirimkan video pembahasan soal. Kalian juga harus tetap mengerjakan. Nah, tentunya sudah dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan, kalian tetap mengkoreksi. Nanti kalian beri nilai sendiri seperti biasanya itu. Itu ya anak-anak. Mengerti ya? Nah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang siapkan dulu PS-nya. Nah, dan juga pekerjaannya yang sudah dikerjakan itu. Baiklah, kalau sudah siap, sekarang kita langsung saja bahas soal-soal yang sudah dikerjakan tersebut ya. Kita bahas nih pembahasan soal ya, pembahasan soal tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sekarang Pak Oki yang bacakan soalnya ya. Kalian juga nanti lihat bukunya, ikut membaca dalam hati agar kalian juga bisa memahami apa yang akan dibahas. Seperti itu ya. Kita awali dari pilihan ganda. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, lihat dulu gambarnya itu. Di sana ada gambar anak yang sedang melakukan gerak. Nah, itu gerak bertumpu dan keseimbangan gitu ya. Sekarang kalau kalian sudah melihat gambarnya, kita jawab soalnya. Pernyataan benar berdasarkan kombinasi gerak pada gambar adalah mana yang paling sesuai dengan gambar tersebut. Nah, bisa dilihat itu ya. Mana yang paling sesuai? Kalian baca dulu pilihannya dari A sampai D itu. Mana yang paling sesuai? Sudah? Kalau sudah, nah coba kita cocokkan jawabannya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Anak melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Ini yang paling tepat, yang paling sesuai itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian diminta untuk memperhatikan gambar lagi. Sebelum mengerjakan soalnya, kalian perhatikan gambarnya lagi. Nah, itu sudah diperhatikan. Sekarang kita baca soalnya. Kombinasi gerakan yang dilakukan anak pada gambar adalah, ini kombinasi gerakan apa ya yang dilakukan anak pada gambar? Nah, kalian tahu itu gerak apa ya namanya? Ya, betul, itu merupakan gerak sikap kapal terbang. Itu gerak sikap kapal terbang. Melakukan gerak tersebut menggunakan kombinasi apa ya? Kombinasi gerak apa ya? Iya, betul, jawabannya adalah D, bertumpu dan keseimbangan. Nah, anak tersebut bertumpu menggunakan kaki apa itu? Ya, menggunakan kaki kiri. Tangan anak pada gambar juga direntangkan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Seperti itu ya, mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan soal nomor 3. Langit berawan dan sinar matahari terhalang awan. Udara terasa sejuk. Keadaan cuaca yang sesuai dengan pernyataan adalah, nah itu sesuai pernyataan tersebut, itu cuaca apa ya? Langit itu berawan dan sinar matahari itu terhalang oleh awan. Nah, dan udaranya terasa sejuk. Berarti itu merupakan cuaca, betul, cuaca berawan. Itu ya, sesuai pernyataan tersebut. Nah, tuh. Sekarang kita lanjutkan nomor 4.
Perhatikan uraian berikut. Nah, di sana ada uraian, dilihat di bukunya. Dibaca dulu uraian tersebut sebelum menjawab soalnya. Nadia melihat sinar matahari tidak terhalang sepenuhnya oleh awan. Keadaan cuaca yang disebutkan pada uraian adalah cuaca, nah bisa dilihat itu. Nadia itu melihat sinar matahari tidak terhalang sepenuhnya oleh awan. Ada sinar mataharinya, lalu ada awannya, tetapi awan itu tidak menutupi sinar matahari, tidak menutupi sepenuhnya, masih bisa terlihat sinar mataharinya, itu ya. Berarti cuaca itu adalah cuaca apa? Betul sekali, cerah berawan. Nah, masih ada sinar mataharinya, berarti cerah, tapi ada awan yang sedikit menutupi sinar matahari, berarti itu cuacanya cerah berawan. Harus dipahami ya anak-anak ya. Sebelum kalian menjawab soalnya, itu harus dipahami terlebih dahulu agar nanti kalau kalian menjawab bisa memilih jawaban yang paling tepat. Itu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Keberagaman asal daerah adalah, nah ini di pilihan A, B, C, dan D itu ada keberagaman. Yang mana yang merupakan keberagaman asal daerah? Bisa dilihat di sana ya. Nah, jawabannya yang mana? Ya, betul, yang B. Itu ada Bali, itu daerah Bali. DI Yogyakarta. DI itu singkatan dari Daerah Istimewa ya. DI Yogyakarta, lalu Papua. Itu keberagaman asal daerah atau daerah asal. Tuh, coba kita lihat yang pilihan A. Nih, pilihan A ada pendet, serimpi, dan bondan. Itu merupakan keberagaman apa? Ya, itu merupakan keberagaman tari daerah. Lalu pilihan yang C, ada rendang, pempek, gudeg. Nah, itu merupakan keberagaman apa itu? Tentunya kalian sudah paham ya, sudah tahu. Nah, itu merupakan keberagaman makanan daerah. Tentunya kalian juga sudah pernah ya makan makanan daerah ya, dan juga tahu daerah asalnya dari mana. Lalu pilihan yang D, dilihat pilihan yang D, ada sonda, galasin, dan juga congklak. Nah, itu termasuk keberagaman apa? Ya, betul, itu termasuk keberagaman permainan tradisional. Tuh ya. Nah, sudah mengerti ya keberagaman, berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Dari soal nomor 5 ini yang ditanya adalah keberagaman daerah asal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, B isian. Dari nomor 1. Saat melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan, kedua tangan titik-titik untuk menjaga keseimbangan. Kedua tangan itu diapakan ya? Agar bisa menjaga keseimbangan. Nah, karena bertumpu dengan misalnya dengan satu kaki menggunakan kaki kanan misalnya, agar bisa menjaga keseimbangan, tangannya itu harus diapakan? Betul, harus direntangkan untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian saat melakukan gerak tersebut, kombinasi gerak tersebut. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan diawali dengan posisi titik-titik tegak dan kedua tangan direntangkan. Posisinya itu bagaimana? Posisi tubuh kalian diawali dengan bagaimana? Posisi apa? Ya, tentunya dengan berdiri tegak. Itu awalnya berdiri tegak dan kedua tangan direntangkan. Itu ya posisi awal dalam melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Mita
melihat titik-titik air berjatuhan dari udara. Nah, titik-titik air berjatuhan dari udara. Keadaan cuaca sesuai pernyataan adalah, ini cuacanya apa ya yang dialami oleh Mita itu? Yaitu melihat titik-titik air jatuh dari langit, berjatuhan dari udara. Nanti itu cuaca apa? Betul, hujan. Di sini dalam pernyataan tersebut tidak ada dijelaskan kalau ada petir atau tidaknya ya. Tidak ada dijelaskan, berarti di sana tidak ada petir. Nah, kalau misalnya ada petir, berarti itu cuacanya apa? Ya, hujan petir. Nah, karena di sini tidak ada dijelaskan kalau ada petir, berarti itu hanya cuaca hujan, berarti tidak ada petirnya. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Sasa berasal dari Bali. Niko berasal dari Jawa Timur. Sasa dan Niko memiliki perbedaan apa? Ya, ini perbedaan daerah asal atau boleh juga asal daerah. Nah, nggak apa-apa ya, daerah asal daerah. Itu ya, si Sasanya dari Bali dan Nikonya dari Jawa Timur. Bali dan Jawa Timur itu merupakan contoh daerah asal. Itu ya, mengerti anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Danis dan teman-teman tidak pernah bertengkar saat bermain. Perilaku menunjukkan persatuan yang mereka lakukan adalah apa ya yang mereka lakukan? Dia saat bermain itu tidak pernah bertengkar. Berarti si Danis dan teman-temannya itu menunjukkan sikap apa? Ya, betul, rukun. Nah, kalau rukun kan tidak pernah bertengkar ya. Selalu bermain dengan semua anak walaupun memiliki daerah asal yang berbeda. Nah, tidak pernah saling mengejek. Nah, seperti itu, mereka bermain dengan baik, tidak pernah bertengkar, seperti itu ya. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, coba kalian beri nilai hasil pekerjaan kalian. Di sini ada 10 soal yang sudah kita bahas ini. Tadi pilihan ganda 5 soal, isian 5 soal, jadi totalnya 10. Tahu ya, kalau setelah 1 dapat 90, setelah 2 dapat 80, setelah 3 70, setelah 4 60 dan seterusnya. Itu kalian beri nilai. Kalau misalnya ada yang salah, segera diberi pembetulan. Tentunya kalian juga mengisi di LKS-nya ya, agar kalian lebih mudah lagi untuk belajar. Itu ya. Ya, kalau sudah, kalian sekarang siapkan untuk pembahasan soal yang keuraian. Nah, ini harus diisi, semuanya harus mengisi ini agar lebih mudah mempelajarinya. Dari nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian diminta untuk memperhatikan baik-baik gambarnya itu. Lalu kita jawab soalnya. Bagaimana posisi kaki kiri anak pada gambar? Tahu ya yang mana kiri, yang mana kanan? Harus tahu itu bagaimana posisi kaki kirinya. Nah, kaki kiri anak pada gambar itu diangkat lalu ditekuk ke depan. Nah, itu ya, kaki kirinya yang diangkat. Berarti anak tersebut bertumpu menggunakan kaki apa? Ya, kaki kanan untuk bertumpunya. Kalau di sini yang ditanyakan posisi kaki kiri, berarti kaki kirinya itu diangkat lalu ditekuk ke depan. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Dian sedang melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Dian merentangkan kedua tangan dan mengangkat salah satu kaki. Jelaskan fungsi merentangkan kedua tangan yang dilakukan Dian. Apa ya fungsinya Dian itu merentangkan tangan? Nah, tadi juga sudah Pak Oki jelaskan ya. Tujuannya merentangkan tangan dalam melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan tersebut. Nih, merentangkan kedua tangan
berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Itu tujuannya, agar tubuh kalian tetap seimbang walaupun bertumbuh menggunakan satu kaki. Seperti itu ya. Itu fungsinya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Uraian nomor 3. Tulislah unsur-unsur cuaca yang kamu ketahui. Kalau kalian sudah melihat video pembelajaran, juga sudah melihat di bukunya, ada beberapa unsur yang mempengaruhi cuaca tersebut. Apa saja, masih ingat? Ya, unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca itu adalah, atau diantaranya, sinar matahari. Nah, kalau cuaca cerah atau berawan, bagaimana keadaan sinar mataharinya? Lalu ada suhu udara. Nah, bagaimana kalau cuacanya cerah, suhu udaranya bagaimana? Tentunya agak hangat ya, atau panas. Kalau misalnya cuacanya berawan, mungkin suhu udaranya sejuk. Keadaan awannya bagaimana? Apakah keadaan awannya tebal atau menggumpal? Nah, seperti itu bisa dilihat. Lalu angin. Nah, anginnya itu saat cuaca itu bagaimana? Misalnya saat cuaca cerah, angin itu berhembus pelan. Misalnya saat hujan petir, angin berhembus kencang. Nah, seperti itu ya. Itu unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Mengerti ya? Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Raka melihat keadaan langit yang gelap. Nah, ini Raka melihat keadaan langit yang gelap. Kenapa ya ada langit itu bisa gelap? Nah, karena sinar matahari terhalangi oleh kumpulan awan. Nah, keadaan langit gelap karena sinar matahari itu terhalang oleh kumpulan awan. Titik-titik air berjatuhan dari udara. Udara terasa dingin. Apa cuaca yang dialami Raka? Nah, ini ya. Cuaca yang dialami Raka adalah cuaca hujan. Nah, itu kalau misalnya tidak ada rintik-rintik air yang jatuh, berarti Raka mengalami cuaca berawan. Seperti itu ya. Kalau di sini ada gumpalan awan, lalu sinar matahari terhalang oleh awan, lalu ada rintik-rintik air, titik-titik air yang berjatuhan, berarti itu cuacanya hujan. Kalau misalnya di uraiannya ditambahi dan terdengar suara guruh, nah, misalnya terlihat cahaya petir, nah seperti itu berarti itu cuacanya hujan petir. Harus bisa membedakan, harus dipahami sebelum menjawab soalnya. Seperti itu ya. Baiklah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Uraian. Uraian. Tulislah 3 perilaku yang menunjukkan persatuan. Nah, ada banyak sekali perilaku yang menunjukkan persatuan. Di sini kalian diminta untuk menuliskan 3 perilaku. Nah, tadi pada video pembelajaran juga sudah ada ya beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan. Nih, diantaranya perilaku yang menunjukkan persatuan itu ada rukun dengan teman saat bermain. Nah, rukun itu maksudnya tidak pernah bertengkar, bermain dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, tidak ada yang bertengkar, itu rukun. Lalu saling menghormati dan menghargai teman walaupun berbeda asal daerah. Itu harus saling menghormati dan menghargai. Lalu ada saling membantu saat melihat teman yang membutuhkan bantuan. Kalau misalnya kalian melihat teman yang membutuhkan bantuan, kalian membantu. Itu merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Selain 3 perilaku ini juga banyak sekali perilaku yang menunjukkan persatuan yang lainnya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi. Seperti itu ya anak-anak. Mengerti ya? Nah, ini pembahasan soalnya sudah cukup sampai di sini dulu ya. Nah, tuh. Nanti kita sambung lagi ke pembahasan soal berikutnya. Nanti entah kita
kita nanti membahas soalnya melalui Zoom bersama-sama, atau Pak Oki mengirimkan video seperti ini, nanti akan ada pemberitahuan. Tentunya kalian juga harus tetap mengikuti ya pembahasan soal ini, agar nanti kalau evaluasi atau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun, kalian bisa menjawab dengan tepat. Seperti itu ya, karena sudah dijelaskan. Itu soal-soal sudah dijawab, latihan soal sudah dijawab, tinggal kalian mempelajari kembali. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal kita pada kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Baiklah anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bye-bye.